Halo semuanya, gue Ninda. Di sini gue pengen kasih tips and trick gimana caranya gue gambar ini di Procreate. First of all, sketching. Nah, untuk sketching gue suka banget pakai brush 6B pensil ini soalnya dia tuh kereng dan gak terlalu transparan, jadi enak banget buat sketching. Personally, gue lebih suka kalau gambar gue udah proporsional dan gak menyeng-menyeng lagi karena bakalan lebih enak nanti pas coloring. Nah, gue pengen nunjukin gimana caranya benerin menyeng-menyeng pakai Procreate. Jadi kalian klik option yang bentuknya kayak S di bagian atas itu, terus pakai freehand, kalian tinggal pilih bagian yang pengen dibenerin. Terus klik bentuk mouse di sampingnya, pilih option yang paling kanan, yang warp, terus kalian tinggal geser-geser deh bulat-bulat atau kotak-kotak di gambar kalian. Pokoknya sesuaiin aja sama bentuk yang kalian pengenin. Terus pakai option distort di sampingnya, gue tinggal sesuaiin deh tingkat kelebaran atau kemiringan dari gambar tadi. Selesai. Nah, kalau kalian ngerasa sketch kalian udah cukup cakep atau cakep banget buat masuk ke step selanjutnya, gue pengen ngejelasin mengenai basic layering. Jadi, layering itu basically cuma memposisikan warna atau garis dari bagian gambar tertentu di lapisannya masing-masing biar gak nyampur. Nah, contohnya gambar ini, kan ada bagian khusus untuk warna rambut, bagian khusus untuk warna baju, bagian khusus untuk warna kulit, dan juga bagian khusus untuk warna background. Untuk gue sendiri, ini adalah formula layering yang paling enak. Ini semua berdasarkan trial and error yang pernah gue alamin, jadi kalian tenang aja. Kalau kalian sering latihan atau gambar, kalian pasti bakal nemuin formula layer yang paling enak buat kalian sendiri. Jadi yang pertama gue lakuin setelah selesai sketching, itu adalah warnain kulit, baru rambut, terus baju, terus paling terakhir dan paling bawah itu background. Begitulah basic layering. Awalan layering tuh pasti emang ribet banget. Tapi kalau kalian udah kebiasa, you can live without layering, percaya deh. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu detailing. Untuk layer detailing, biasanya gue taruh di antara layer rambut dan layer kulit. Nah, gue punya saran untuk kalian yang lagi detailing rambut, alis, atau bulu mata. Brush kalian ketebalannya harus divariasiin tebal dan tipis, biar hasilnya natural dan gak rusuh kayak pengen tauran. Di sini gue lanjut ke tahap shading. Trik buat di shading itu adalah brushnya diturunin opacity-nya biar bisa di-build up pakai warna lainnya. Jadi ditumpuk-tumpuk gitu biar warnanya tuh bervariasi. Terus untuk masalah detailing bulu mata, itu triknya sama kok kayak detailing rambut. Ketebalan brushnya divariasiin biar hasilnya natural kayak gini. Terus kalau warnain bibir sama aja kayak warnain kulit, warnanya ditumpuk-tumpuk kayak gitu. Untuk bagian mata, yang pertama gue lakuin adalah kasih base color. Di sini gue pakai beberapa brush yang ada di option painting. Kalau udah kelar dengan base color, tinggal kalian kasih detail garis-garis iris, terus bulutan pupil, sama shine mata. Biar gak ribet, tinggal di copy ke mata sebelahnya. Hihi. Detailing rambut sama aja triknya, harus variasiin ketebalan brush, terus harus bener-bener tahu kita mau taruh di mana bayangan dan shine dari rambutnya. By the way, yang namanya kebingungan saat pengen nyelesain gambar tuh normal banget. Lihat aja nih, gue bingung banget pengen nyelesain bahu dari si gambar. Soalnya gue ngerasa ini kayak keteklek gitu loh bahunya, makanya gue benerin jadi di bagian samping. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah kalian ngerasa gambarnya aneh atau kok menyeng banget ya udah gak usah dibawa stres, pasti nanti kalian bisa benerin di akhirnya. Nah, karena gue suka banget sama yang namanya freckles, gue pengen nambahin freckles pakai brush ini di bagian tengah dari wajah si cewek ini. Gue tuh suka banget, kayak lucu, aesthetically pleasing, dan kayak imut banget. Nah, triknya itu opacity-nya dikecilin banget dan kalian gambarnya agak-agak kayak dijarang-jarangin gitu. Jangan terlalu padat, soalnya kalau misalnya terlalu padat nanti malah terlihat gak natural. Nah, tahap terakhir yaitu background. Lebih baik kalian udah siapin background apa yang pengen kalian
tunjukin biar gak terlalu bingung kayak gue. Kalau misalkan udah, tinggal di finishing dikit-dikit dan selesai deh. Yeay! Semoga tips and trik yang gue kasih di tutorial ini bisa membantu kalian. Dan kalau ada pertanyaan lagi, just comment down below, oke? Thank you for watching and see you later. Bye-bye!